anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Pak Giawa untuk pertemuan asinkronus. Jadi Bapak sediakan praktek langsung ya, supaya anak-anak bisa cepat mengerti. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke modul saja. Nanti Bapak langsung buat praktek dari modulnya. Nah, ini modulnya ya. Kita akan belajar tentang baris, kolom, kemudian sel, dan range. Jadi masing-masing ini sejalan sebenarnya, sejalan. Jadi sangat gampang untuk kita bisa pelajari. Oke? Yang pertama, ini modulnya ya, nanti Bapak bagikan. Pengertian row. Jadi row itu sama dengan baris ya pada Excel. Row itu adalah bahasa Indonesia baris. Jadi bagian dari worksheet yang ditandai dengan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemarin kita udah sempat singgung ya. Kalau kita dilihat di sini, jadi dia baris itu adalah ke bawah. Jadi misalkan sekarang kalian baris ke-5, jadi langsung masuk ke angka nomor 5. Oke, gitu ya. Jadi baris ke-7 misal. Nah, ini baris ke-7. Row ke-7. Kemudian selanjutnya pengertian kolom atau kolom ya bahasa Inggrisnya. Jadi dia ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya XVD. Gitu ya. Jadi ini dia. Misalkan Pak Giawa bilang masuk ke kolom D. Nah, masuk ke sini. Masuk ke kolom F. Nih, jadi ini adalah namanya kolom ke samping yang ditandai dengan huruf. Yang ke bawah tadi adalah baris yang ditandai dengan angka. Itu ya. Kemudian pengertian sel. Sel itu adalah, ini bahasa Inggrisnya ya, cell gitu ya. Sel itu adalah kumpulan atau sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara baris dan row. Baris atau row dan kolom ya, jadi pertemuan mereka. Sebuah sel Excel biasanya diberi nama atau alamat sesuai dengan nama kolom dan nomor baris. Misalnya, titik pertemuan antara kolom C dan baris nomor 5 disebut sel C5 langsung ya. Nah, tadi dibilang pertemuan antara baris dan kolom itu namanya sel. Nah, misalkan kita lihat yang tadi C5. Ini ya, sel C5. Nah, ada pertemuan, kalian kalau lihat pertemuannya adalah lihat di kolom dulu. C, kemudian lihat ke sampingnya. Oh, C5. Makanya dia C5 ya. Kita bisa lihat di sini, di name box. Di name box. Nah, tuliskan dia C5 ya. Semisal Pak Giawa mau sel E6. Kita masuk ke D, E, kemudian langsung lihat nomor angkanya 6. Nah, jadi dia di kolom E dan di baris ke-6 gitu ya. Lihat nih, makanya dia E6 gitu ya. Itu adalah sel. Kemudian ada yang namanya range. Range itu atau kalau misalnya bahasa Indonesianya adalah rentang. Range itu adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa sel, baik dari satu atau beberapa baris dan kolom. Jadi sudah kumpulan dari sel. Yang tadi kan cuma satu kita klik ya tempatnya, baru kita lihat di sini ada kayak gitu. Tapi sekarang kita kumpulan dari beberapa sel gitu ya. Contoh range C3 D7 gitu ya. Kita lihat C3 D7. C3 di sini kita lihat langsung C ya. C3 berarti di sini Pak Giawa. Kemudian kita masuk tadi dibilang D7. D7 itu ada di langsung kita di sini. Di sini ya. Ini D7. Jadi kita gabungin C ini, kita blok kemudian sini. D7. Nah, ini jadi ini tulisannya tadi, tapi di sini kalau misalkan dia udah range nggak ditulis ya. Jadi untuk range kita langsung tulis kayak gitu. Kita gabungin. Tadi ada di sini C3 ya, ini C, kemudian barisnya 3, kemudian D7, D, kemudian kita lihat sampingnya D7 gitu ya. Mengerti ya? Oke, sekelompok sel yang tergabung disebut dengan range gitu ya. Di sini bisa dalam satu baris, satu kolom maupun beberapa baris dan kolom. Pertama, contohnya range satu baris, harus bedakan satu baris atau satu kolom. Yang pertama satu baris. Ingat kalau baris itu berarti angkanya ke bawah ya, ke bawah kayak gitu ya. Ini yang pertama, contoh range satu baris misalnya. Jadi dia masih tetap dalam satu baris. Baris satu ya ini ya. Jadi di dalam satu baris ini diminta range-nya sampai F ya tadi ya. Sampai F1. Jadi dia sampai sini nih. Nah, jadi dia masih tetap di dalam satu baris satu, tetapi dia di kolom beberapa kolom. Jadi makanya dibilang dia adalah contoh range satu baris. Kalau satu range satu kolom berarti A1 sampai A5. Berarti masih tetap di kolom yang satu, di kolom ini, tapi barisnya sampai 5. Jadi dia
range satu kolom. Itu ya, sangat gampang ya. Kemudian contoh range beberapa kolom adalah beberapa kolom dan baris adalah A1 sampai F5. Misalkan A1 sampai F5 ini nih. Sampai F5. Ini adalah yang tadi dibilang adalah range beberapa kolom dan baris. Jadi kita buat A1 di sini sampai F5. Ini namanya range beberapa kolom dan baris. Itu ya. Untuk lebih mengerti, Bapak ambil materinya di sini. Nanti kalian bisa klik, kalian cari informasi yang sana. Oke, terima kasih anak-anak kelas 5. God bless you. Selamat belajar.